Semarak semangat ale rasa beta rasa dalam bulan suci Ramadan ini sebetulnya satu istilah yang sudah tidak asing ya. Semangat ale rasa beta rasa di sini pengertiannya adalah semangat kebersamaan yang ditaburi cinta. Nah, jadi itu adalah salah satu tradisi yang cukup melekat kuat ketika datangnya bulan suci Ramadan, dan itu nampak sekali dari lapisan masyarakat baik kelas atas, bahkan anak muda, ya anak kecil. Kita melihat keagrapan mereka dalam menyambut bulan suci Ramadan, ya itu sangat nampak sekali. Jadi seperti itu istilah sedikit daripada tradisi ale rasa beta rasa dalam bulan suci Ramadan. Ya seperti itu. Ya, jadi makna dari Ya, betul. Oke, di bulan suci Ramadan ini bagaimana? Ya, betul. Jadi satu budaya yang cukup unik, khususnya di Kota Ambon, kita lihat betul bahwa ketika datangnya bulan suci Ramadan, khususnya kami kalangan muda, saya agak menggunakan kata kami karena saya di sini juga masih muda, ya. Khususnya kalangan anak muda itu semangat spiritualitasnya tinggi sekali. Kita lihat mulai dari budaya berbagi takjil gitu kan, kemudian budaya menyuruh untuk ke masjid ya, sholat berjamaah di masjid, baik itu maghrib, bahkan yang paling kita sering lihat itu ketika sholat taraweh itu softnya sangat dipenuhi oleh kalangan anak muda. Nah ini satu budaya yang menurut saya makna ale rasa beta rasa itu di situ tepatnya. Karena sebelum bulan suci Ramadan, budaya anak muda khususnya dalam kecerdasan spiritualnya itu biasa-biasa saja. Tapi di Ambon menjadi satu keunikan, budaya spiritualitas yang khususnya dinahkodai oleh anak muda. Semua pengurus baik dari keamanan, khotib, penceramah itu banyak digerakkan oleh anak muda. Nah, ini satu budaya yang menurut saya sangat unik di Ambon. Nah, kemudian buka puasa bersama. Nah, buka puasa bersama di sini bukan hanya di kalangan kita di internal saudara kita yang dari Muslim saja, bahkan dari saudara kita yang non Muslim juga ikut meramaikan buka puasa bersama. Saya sendiri punya pengalaman yang cukup unik. Saya pernah diundang di di salah satu sekolah di Salobar. Itu ada karakteristik masyarakat yang heterogen, ada Islam, ada Kristen ya. Tapi kita begitu melihat keharmonisan dalam memeriahkan bulan suci Ramadan, ada kasih sayang di sana, ada ale rasa beta rasa yang kemudian bertabur di sana. Ini menurut saya satu budaya yang cukup unik ketika datangnya bulan Ramadan. Gitu Ibu Ati. Iya, ini hanya berlaku di bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita berharap tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi semangat spirit startnya dari bulan suci Ramadan, sehingga ini menjadi satu busana kita bagi orang Maluku atau lebih tepatnya di Kota Ambon. Andi sendiri selaku anak muda melihat hal ini seperti apa? Saya sendiri melihat budaya seperti ini, tentunya ini menjadi satu hal yang cukup kita apresiasi ya, karena tentunya sebagai anak muda yang ideal sebenarnya mampu melihat baik hal-hal yang sifatnya teologi atau pendekatan agama, tentu tidak harus sama dengan orang tua kita yang mungkin bahasanya tegang gitu kan, kemudian cara menyikapi bulan suci Ramadan dengan cara-cara yang menurut saya formal. Nah, anak muda harus tampil dengan satu passion yang kemudian unik, berbeda, sehingga kesannya Ramadan hadir itu justru memberikan kebebasan kepada kita, kebebasan berekspresi selama hal-hal itu tidak melanggar pendekatan-pendekatan syariat. Jadi selama kita bisa bebas berekspresi ya, kemudian menjalani silaturahmi bukan hanya dengan saudara kita yang dari Muslim saja ya, bahkan bukan dari satu daerah kita saja,
semua itu kita harus taburi dengan konsep ale rasa beta rasa. Itu yang menjadi ciri khas kita di Ambon. Ini sebagai seorang dai, ya, bagaimana Andi melihat kebenaran kalau kita tidak Islam dan tidak kuat itu ya. Ya, sebagai seorang dai, sebenarnya ada beberapa hal yang harus dipahami, khususnya kami sebagai generasi muda, bahwa sebelum dalam menyampaikan konten-konten dakwah, kita harus melakukan yang namanya pengamatan sosial. Ya, kalau kita ngisi kajian misalnya di kalangan anak muda, ya pembahasannya harus pembahasan yang sifatnya kekinian gitu. Jangan yang kita bahas surga neraka aja, itu market dakwanya nggak dapat gitu. Tapi kalau kita bahas sesuatu yang menjadi apa sih yang menjadi passion anak muda dalam melihat Ramadan. Misalnya kita lihat kalau di Ambon mungkin belum terlalu nampak ya, tapi kalau kita lihat, saya punya pengalaman sendiri di Jakarta dan juga di Bandung, seperti Ustadz Hanan Ataki, gerakan dakwanya dengan passion anak mudanya. Nah, mudah-mudahan cara dakwah seperti itu kita bisa terapkan di Ambon, sehingga anak muda kita harus gaul, tetapi ketika sholat ya sholat gitu kan, ketika ngaji di masjid ya ngaji. Jangan kita gaul tapi azan kita abaikan, sholat kita abaikan, ngaji apalagi kita abaikan. Ini yang harus kita rubah sebagai satu hal yang harus kita rubah dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga menjadi satu kebiasaan kita, sehingga pasca Ramadan pun kita betul-betul melakukan itu secara efektif. Itu buat. Andi sendiri ya, dengan banyak kegiatan-kegiatan yang sudah Andi jalankan ya. Betul. Jadi sebetulnya kan saya tergabung di salah satu pengurus masjid di komplek Masjid Ian Ambon. Namanya Masjid Imam Rijalian Ambon. Saya kebetulan pernah jadi pengurus di situ dan sekarang ada program BPKHRI, jadi kami ditugaskan di Kota Ambon. Nah, ada beberapa hal yang menarik ketika kita melakukan berbagai takjil, karena tidak semua mahasiswa itu punya uang. Ada sebagian musafir yang kemudian sempat singgah di masjid kemudian sholat. Nah, ketika ada semacam kegiatan berbagai takjil tersebut, maka ini sangat membantu khususnya di kalangan mahasiswa dan para musafir. Nah, tetapi bukan soal istilahnya berbagi takjil saja, tetapi kita mengajarkan diri kita secara pribadi untuk berbagi kasih sayang antara satu sama yang lain. Karena selama ini kan sebelum Ramadan kan semacam kita punya sifat individualistik yang cukup tinggi ya, yang kita mau makan kita sendiri saja, nggak perlu saudara kita itu makan atau tidak. Tetapi Ramadan hadir betul-betul memberikan satu nilai edukatif kepada kita, bahwa kita sebenarnya sebagai makhluk sosial, tugas dan tanggung jawab kita, apalagi sebagai umat muslim ya, kita diajarkan bahwa harta yang kita miliki itu sebenarnya tidak menjadi hak yang kekal bagi kita. Tetapi kita punya tugas dan tanggung jawab adalah mengayomi saudara-saudara kita. Mungkin mereka tidak punya uang, mungkin mereka tidak punya sesuatu. Dengan adanya bagi-bagi takjil itu, ini sangat membantu mereka. Dan ada kasih sayang yang kemudian bertumbuh di majelis tersebut. Gitu Ibu Ati. Dan disitulah muncul ale rasa. Iya, ale rasa beta rasa. Itu dimaksud dengan ale rasa beta rasa. Iya Pak. Iya. Iya. Betul. Jadi satu keunikan yang menurut saya tidak dimiliki daerah lain, yaitu foto di tuku rasa di daging atau ale rasa beta rasa. Karena di Maluku punya satu daerah demografis yang cukup unik, yaitu ada namanya istilah pela dan gandong. Pela dan gandong ini, pelanya orang muslim misalkan, gandongnya orang non muslim. Ada juga gandongnya non muslim, pelanya orang muslim. Nah,
keakraban inilah yang kemudian lebih tinggi daripada cara kita dalam memeluk agama. Artinya lokal wisdom kita itu sangat mendorong kita untuk merawat kebersamaan, merawat keharmonisan, merawat cinta. Sehingga perbedaan baik suku, ras, bahkan agama sekalipun itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menaburkan cinta dan kasih antara sesama. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi bukan lagi tentang perbedaan, tapi di sini adalah potong di kuku rasa di daging. Ose sakit beta sakit, kalau bahasa Ambonya gitu. Kamu sakit saya juga sakit, kamu kenyang saya juga kenyang, kamu lapar saya juga lapar. Nah kira-kira semangat itu kita rawat di bulan suci Ramadan. Sehingga nampak sekali ketika buka puasa bersama ada dari kalangan muslim, ada juga dari kalangan non-muslim. Karena mengimplementasikan nilai-nilai ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging, kemudian pela dan gandong. Ini merupakan satu titipan para leluhur yang kemudian menjadi oleh-oleh kita generasi hari ini. Gitu kira-kira Mbak. Ya betul, memang saya sengaja menggunakan istilah ale rasa beta rasa. Lalu apa kaitannya ale rasa beta rasa dengan bulan suci Ramadan? Karena ale rasa beta rasa ini lebih populer dengan istilah lirik-lirik lagu. Tetapi karena begitulah kemasan dakwah itu harus kita betul-betul mencari satu konsep yang tidak lagi asing di telinga masyarakat atau umat lah bahasanya gitu. Sehingga kalau ada pertanyaan apa kaitannya ale rasa beta rasa dengan bulan suci Ramadan, ya tadi kita kembali kepada pengertian ale rasa beta rasa itu merupakan salah satu spirit kebersamaan yang dibingkai cinta kasih sayang. Jadi semangat ale rasa beta rasa atau spirit ale rasa beta rasa ini mengajarkan kita untuk meningkatkan rasa berbagi kita antara sesama, bukan hanya internal kita sebagai orang muslim saja atau saudara saja atau yang sesuku dengan kita saja, tetapi bulan suci Ramadan ini betul-betul hadir meningkatkan spirit atau semangat ale rasa beta rasa ini kepada siapapun. Berbagi takjil, misalnya tadi ibu ada yang kasih takjil di pom bensin segala macam, itu semangat ale rasa beta rasa sebenarnya kalau di Ambon ini. Ya itu Mbak. Ya, saya kira itu satu tradisi yang sebenarnya biasa-biasa saja, karena itu sebenarnya ada nilai positifnya juga, bahwa luar biasa ketika datangnya bulan suci Ramadan itu yang merebut takjil bukan hanya orang muslim gitu kan, tapi saudara-saudara kita juga dari non muslim. Kalau bahayanya kalau mereka nggak bayar, ini kan mereka bayar. Jadi no problem kalau dalam masalah ini kan. Yang penting kan orang yang kemudian berjualan kan mendapatkan manfaat juga. Kan prinsip daripada jual itu kan untuk ada yang beli kan. Jadi tidak ada masalah tuh kalau misalnya ada yang merebut takjil, dan itu merupakan salah satu keunikan. Dan itu hanya terjadi dalam bulan suci Ramadan. Dan kalau orang Ambon melihat itu ale rasa beta rasa juga sebenarnya. Jadi tidak ada istilah yang menyinggung perasaan non muslim karena datang takjilnya sudah selesai gitu kan, tidak ada. Jadi malah kita mengapresiasi habis takjilnya, diborong habis oleh saudara kita dari non muslim, ya nonis gitu. Itu tradisi yang luar biasa tuh di Ambon. Ya mungkin close statement dari saya adalah, jadikan bulan suci Ramadan sebagai rumah peradaban untuk kita belajar lebih mengenal siapa diri kita, siapa saudara kita, siapa tetangga kita, sehingga semangat ale rasa beta rasa itu bisa menjadi satu DNA kita, filosofi hidup kita. Kita bisa terapkan bahkan di pasca bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan meningkatkan semangat ale rasa beta rasa dan bisa kita terapkan dimanapun dan kapanpun, gitu Pak Haji. Ya,